Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada malam ini kajian kita yaitu kitab Al-Quran, tafsir, baik dari kitab Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas ataupun dari kitab tafsir Aisarut Tafasir, yaitu surat An'am ayat 151. Silakan dibuka surat An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan Muhammad,
kepada Malik bin Auf dan teman-temannya yang sepaham dengan Auf bin Malik atau Malik bin Auf ini. Ini orang yang kalau sekarang banyak merubah-rubah hukum istilahnya. Ahli bid'ah dari ahli kitab. Itu katakan kepada mereka Muhammad, Malik bin Auf dan teman-temannya, ta'alau, kemarilah kamu sekalian, atlu, akan membacakan aku Nabi Muhammad ma pada apa-apa harrama yang telah mengharamkan siapa Rabbukum Tuhan kalian alaikum atas kalian. Kemari kamu sekalian, akan kubacakan apa yang Tuhan kalian haramkan terhadap kalian di dalam kitab yang diturunkan atasku, yaitu Al-Quran ini. Yaitu isinya apa saja. Allah tusyriku, jikalau tidak mensekutukan kalian semua bi dengan Allah syai'an pada sesuatu apapun. Itu yang pertama, kamu jangan sekutukan, samakan Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk berhala. Selain Allah itu namanya ausan, berhala, apapun, entah berupa jamadat atau yabisat, manusia atau jin, ataupun patung, pokoknya selain Allah itu namanya ausan, berhala. Ma'ubida mindu nillah. Apa saja yang selain Allah itu namanya tauhid, namanya berhala. Itu yang pertama yang Allah haramkan terhadap kalian. Camkan supaya jangan melakukan kemusyrikan kamu. Yang kedua, wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsanan, berbuat baik dengan kedua orang tua. Itu yang perintah kedua. Jadi harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain artinya jangan menyakiti kedua orang tua, jangan menyinggung orang tua, membuat tersinggung orang tua, jangan. Ya, ini bagian diantara perlu yang kamu harus apa? Kamu camkan, kamu perhatikan. Ini karena penting sekali. Yang ketiga di situ adalah kalian semua jangan sampai melakukan wala taqtulu, dan jangan sampai membunuh kalian semua auladakum pada anak-anak kalian. Ini perintah yang sampai sekarang ini muhkam bagi semua yang mengaku beragama Islam, ini berlaku semua. Jangan membunuh kalian pada anak-anak kalian, terutama anak perempuan kalian. Min imlakin, karena takut melarat, makhafatadz dzulli wal faqri, karena takut rendah kastanya atau melarat karena banyak anak. Jangan kau bunuh, terutama anak-anak perempuan kamu. Anak laki-laki juga tidak boleh, bukan anak perempuan saja, anak laki-laki juga tidak boleh, apalagi anak perempuan terutama, karena takut melarat. Itu yang ketiga. Ya, diteliti itu. Kenapa? Nahnu, aku Allah, kami Allah itu narjukukum, memberi rezeki aku Allah pada kalian, wa iyahum, dan kepada anak-anak kalian, anak-anak itu, dan kepada aulad itu kami yang memberi rezeki. Masuk. Itu nomor 3. Nomor 4, wala taqrabu, dan janganlah mendekat kalian al-fawaisya, pada fawais, yaitu setiap kejelekan dan sangat jelek seperti zina, azina, termasuk wal bukhli, dan medit, ora gelem membiayai kelancaran agama, itu namanya medit, ora infak.
hasil rezekinya tidak diinfakkan, tidak ditasarukan untuk sabilillah. Itu termasuk fahisyah, jangan kamu dekat. Artinya jangan kamu lakukan. Fawaish itu termasuk medit, zina. Yaitu ma apa-apa dhuharo yang tampak apa minha dari fawaish, termasuk zina yang lahir. Wama dan apa-apa batona yang tak tampak apa ma, yaitu zina batin, yaitu mukholah. Mukholah itu pacaran, artinya gendaan, demenan, sampai memegang-megang, mencium-cium, berjajar, guncengan. Nah itu termasuk bagian penjabaran dari hal tersebut. Itu nomor 4 dilarang itu, mukholah, pacaran, demenan. Nomor 5, nah itu supaya Allah haramkan itu membunuh setiap diri kecuali diri kafir yang muharab, diperangi. Nah, ada saat perang, nah, itu tidak apa-apa itu. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat seperti muharab, perang itu permusuhan dalam peperangan, ya tidak boleh. Itu yang nomor 4. Nomor 5, wala taqtulu, dan janganlah membunuh kalian an-nafsa pada diri allati nafsa arroma yang mengharamkan siapa Allah untuk dibunuh nafsa itu, illa bil haqi, kecuali dengan benar, dengan adil, yaitu karena kiwat, yaitu genda, karena warrojem dan rajam, itu kan dibunuh, wal irtidad dan murtad. Itu karena murtad, karena zina, karena hukum balas, kiwat. Itu kiwat itu adalah hukum balas. Karena dia apa istilahnya membunuh, ya harus dibunuh, itu namanya kiwat. Jadi hukum kisos istilahnya, hukum rajam, murtad. Ada orang murtad ya dibunuh, itu tidak apa-apa, tadi kan dilarang. Tapi kalau karena hal-hal tersebut dibolehkan. Dzalikum itu nomor 5, dzalikum demikian itu wasokum telah memberi pesan pada kalian, siapa Allah pada kalian, bi dengan ma. Itulah perintah Allah pada kalian di dalam kitab Al-Quran. La'allakum, supaya kalian itu tak piluna, berakal, berpikir kalian semua tentang perintah Allah dan mau bertauhid kepada Allah. Itu yang kelima itu, gitu. Wala taqrabu yang keenam, dan janganlah mendekat kalian malal yatim, pada hartanya anak yatim. Artinya mendekat itu yaitu menggunakan yang tidak benar. Itu jangan sampai kamu melakukan hal tersebut. Ini penting sekali kau perhatikan. Anak yatim mestinya kau bantu, malah harta hak mereka malah tidak dibantukan, malah dirusak. Illa, kecuali menggunakan bilati dengan harta ya yang mana harta itu ahsan, lebih baik, dengan dijaga dan amrih munda ebiye, didagangkan. Ya, dia itu mendagangkan haknya anak yatim, umpama anak ini dana untuk yatim, anak yatim, ya dikembangkan. Irbah istilahnya, dijaga dan dicarikan pekerjaan yang supaya bisa mendapatkan untung hatta ya blugho, sehingga sampai siapa yatim asuddahu, pada kuatnya yatim, yaitu balik dan pinter, bagus, dia sudah bisa ngelola hartanya. Nah, itu diberikan. Itu yang nomor 6 begitu itu. Jadi kita harus ngeramut anak yatim, hartanya itu diramut. Nah, itu supaya jangan sampai habis. Nah, itu dikembangkan, dibelikan kambing. Mana 10, berarti asalnya kambing 1 jadi 11. Itu namanya irtibah.
Irba itu membuat harta ini berkembang, dijaga. Nomor 7 ya. Waufu dan menjaga menetapilah kalian al-kaila pada takaran wal mizan dan timbangan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan ini bil qisti dengan adil. Nah ini kalau nimbang-nimbang, kalau naker-naker kita kalau beli ya pas, jual ya pas. Jadi jangan sampai beli ditaruhi barang di timbangannya itu sehingga akan tambah dong ngedol itu dihilangi akhirnya badi deh gitu. Itu namanya tuksirul mizan, ngurangi timbangan, hukumnya haram. Lanu kalipu tidak memaksa aku Allah nafsan pada diri ketika naker atau nimbang illa usaha kecuali sak longgarnya diri, yaitu sak longgarnya diri, pokoknya usaha adil seadil-adilnya. Yang penting yang kita lakukan niatnya kita niat adil. Wa idza qultum dan ketika berkata kalian, nomor berapa itu? Nomor 8 ya. Wa idza qultum dan ketika berkata kalian ya Pak Dilu, maka supaya adil kalian, artinya pas duku, supaya jujur, benar kalian. Ini kalau kamu sekalian tuh berkata ya yang benar, yang jujur, walaupun ada siapa yang diomongi, yang diberlakukan benar atau adil itu dza qurba, orang yang memiliki kerabat, walaupun itu masih kerabatnya dari kalian, sanak famili, ya tetap kamu harus berkata atasnya dengan benar dan jujur, tetap saja. Jadi istilahnya walau kana dar kubah itu walau kana aladhi korobatin, walaupun perkataan itu atas orang yang memiliki kerabat minkum dari kalian birrohim, di dalam sana famili, fakulu alaihil haqqo, berkatalah kalian atas rohimin tadi al haqqo wasidqo, dengan benar dan jujur, jangan sampai tidak, harus tetap jujur. Itu nomor 8. Ini perintah dalam agama. Yang nomor 9 wa bi'adillahi aufu, dan dengan janji Allah aufu, menetapilah kalian semua. Maksudnya netepi janji dengan Allah. Ada berapa itu? 10 ya. Itu 10. Dzalikum, demikian ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 10, wasokum, telah berpesan siapa Allah kepada kalian bi dengan ma. Dzalik, inilah perintah Allah pada kalian di dalam kitab Al-Qur'an, la'allakum, supaya kalian itu tadzakkarun, mengambil pitutur kalian itu. Nah, supaya ini dijadikan likaitata itu, dijadikan nasihat, supaya mengambil pitutur kalian semua. Nah, ini ada berapa itu? Ada 10 perintah itu yang perlu kita perhatikan, yaitu wasiat 10 sebagai putaran Islam dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Itu nanti ada dalam kesimpulan. Wa anna hadza, sungguhnya ini agama Islam, yakni Islam, itu siroti, jalanku Allah, mustaqiman, yang tegak, yang lurus, qaiman, itu kan, yang tegak, ardahu, yang meridhoi Allah terhadap Islam itu. Fattabi'uhu, maka mengikutilah kalian semua hu pada siroti, jalanku tadi, agamaku tadi, Islam tadi. Tidak ada, ya sudah begitu aja, itulah jalanku, perintah 10 tadi. Wala tattabi'u, dan jangan dalam ada apa Pak? Waalaikumsalam, silakan masuk sudah. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian as-subula, pada jalan-jalan, beberapa jalan. Maksudnya jok melok karo Yahudi, Nasrani, Majusi, atau paham-paham yang nyimpang dari Islam. Paham-paham yang nyimpang dari agama Islam jangan diikuti. Itulah Islam. Jadi
Tidak perlu kita tambah-tambahi dengan embel-embel karena kepentingan kita. Jadi Islam ya seperti itu keterangannya. Ini semua berlaku bagi semua yang mengaku dirinya ingin mendapatkan hidayah dari Allah, itu sebagai orang muslim. Fatafarraqo, maka akan jadi pecah belah apa subul bikum dengan kalian ansabili, jauh dari jalannya Allah. Lah kalau kalian mengikuti jalan-jalan Yahudi, Nasrani, Majusi, maka itu akan memperandakan kalian jauh dari agama Allah. Itu maksudnya. Niat kamu dekat dengan agama Allah, mengikuti agama Allah, itu bukan melaksanakan agama Allah, jauh dari agama Allah justru. Kalau kalian itu mengikuti paham ini, paham ini, paham ini. Dalikum, itu yang dimaksudkan dalikum. Dalikum demikian itu wasokum. Pesan Allah pada kalian dengan dalik. Allah perintah di dalam kitab ini la'alakum, supaya kalian itu tatakuna, sama takwa kalian, agar kalian takut jalan-jalan itu, paham-paham itu, aliran ini, aliran itu. Jangan kau ikuti. Kenapa? Jalan itu tidak mendekatkan kamu kepada jalan Allah, agama Allah, tapi justru menjauhkan kamu dari agama Allah itu sendiri. Ini bisa kita ambil kesimpulan kajian kita pada malam ini. Ada beberapa, yaitu ada 5, yaitu yang pertama, beberapa waksiat yang 10 inilah sebagai putaran Islam. Hadhil wasaya al-asru alaiha midarul Islam wa sa'adatul insan fid daraini. Karena Abdullah bin Mas'ud yaqulu fiha man sarrahu ayandura ila wasiyati Rasulillah allati alaiha khatamuhu falyaqra il ayatil thalath min akhiri suratil An'am, yaitu qul ta'alau sampai akhir ayat ini. Karena ini termasuk ayat yang hampir terakhir. Itu wasiat yang 10 inilah termasuk putaran Islam. Dan sa'adatul insan, kesuksesan atau kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan di dalam ayat ini, yaitu antaranya, barang siapa yang senang jikalau melihat wasiat Rasulullah SAW, yang mana wasiat itu atas wasiat ini Rasul mengakhiri wasiat. Di antara wasiat, maka bacalah 3 ayat dari akhir surat An'am ini. Ini wasiat Nabi yang terakhir yang diwasiatkan atas umatnya. Itu tadi itu yang kita kaji. Mulai dari ayat qul ta'alau sampai la'allakum tattaqun tadi. Itu isinya wasiat Rasul yang perlu direnungkan. Kedua, isinya adalah kesimpulannya urmatus syirki wa uququl walidaini wa qatlul auladi wa zina wal liwat wa kullu qabihin min qaulin aw amalin aw iqadin wa qatlun nafsi illa bil haqq wa qulumal yatim wa buksul kaili wal mazni wa qaulu zuri wa sadatu zur wa naqsul ati wa khalqul wa'di waridatu anil Islam wa tibaul madzahib al batilah wa turuqud dhallah. Nah, ini sudah dijelaskan. Haramnya melakukan kemusyrikan. 1. 2. Haramnya berani kepada kedua orang tua. 3. Haram membunuh anak-anak dan haram zina, haram beramal seperti Lut, yaitu laki dengan laki, dan setiap kejelekan dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Termasuk membunuh diri kecuali dengan benar, yaitu termasuk yaitu rajam atau murtad atau kiwat, hukum kisos. Waklumal yatim, dan haram makan harta anak yatim. Wabuksul kaili wal wazni, dan ngurangi takaran dan timbangan, itu hukumnya haram. Wa qaulu zuri wa sadatu zuri, dan berkata
dusta dan bersaksi dusta. Ini arom berkata dusta dan bersaksi dusta. Wa naqsul akdi dan merusak janji, wa khalful wa'di dan mengingkari janji, suloyo janji. Wariddatu anil Islam dan murtad dari agama Islam. Wattibaul madzahibil batilati dan mengikuti beberapa jalan madhab yang batil, jalan pikiran, pokok paham madhab yang batil, watturuqul dhalati dan beberapa jalan yang sesat, yaitu bid'ah. Nah, ini sudah jelas kita dilarang mengikuti kalau ada paham-paham aliran-aliran yang nyimpang dari akidah tauhid, akidah ahli sunnati wal jamaah. Yang ketiga, kamalul akli wajtinabil muharramatil khamsatil ula, ya, sempurnanya akal dengan menjauhkan beberapa arom perkara yang diaramkan, yang 5 yang pertama, jadi 10 itu sempurnanya akal dengan menjauhkan beberapa perkara yang diaramkan, yang 5 yang pertama, banyaknya 10 itu. Yang keempat, al-usulu ala malakatil muraqabati bijtinabil muharramatil arba'ati saniyah. Beberapa penghasilan, beberapa hal itu disebut hasil atas menguasai muraqabah, yaitu meneliti dengan menjauhi perkara yang diharamkan, yang 4, yang kedua, jadi 9. Yang kelima, an-najatu minan nar wal qiju wal aru fid daraini bil tijamil Islam hatal maut wal baro'ah min ghairihi min syairil madzahib wal milali wat turuq. Selamat dari neraka dan asor dan celah di dunia dan akhirat dengan menetapi Islam sampai mati dan lepas dari yang lain, dari semua madhab, itu akan selamat dari neraka dan selamat dari asor dan cacat di dunia sampai akhirat dengan menetapi Islam sampai mati, dan lepas dari yang selain Islam, kita lepaskan dari semua madhab. Itu diriwayatkan Imam Darimi mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menggaris suatu garis pada suatu hari sambil mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian garis lagi di kanan kirinya beberapa garis. Kemudian Nabi mengatakan, ada hadihi subulun ala kulli sabilin. Ini jalan-jalan dari antara jalan. Ini jalannya setan, yaitu ilaiha. Setan mengajak lewat jalan-jalan ini. Ini contohnya ya, kotak ini. Garis Allah itu lurus ini. Di pinggir kanan kiri itu ada jalan-jalan seperti ini. Itulah jalan setan. Setan mengajak aliran nyimpang. Kalau kamu ikuti jalan ini, kamu tidak akan sampai kepada jalannya Allah. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Darimi. Hadi suratun takribiyatun. Ini gambar yang agak mendekatkan saja. Wal milali dan beberapa agama, waktu ruki dan beberapa jalan. Jangan diikuti. Jadi supaya selamat dari neraka, selamat dari asor, selamat dari cacat, baik di dunia dan akhirat, yaitu supaya netepi agama Islam sampai mati. Dan lepas dari selain Islam. Kita lepaskan selain Islam. Dari semua madhab tadi itu. Jalan-jalan aliran-aliran tadi. Di pinggir kanan kiri dari jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus itulah sabilillah, jalannya Allah. Kanan kiri itu adalah jalan subul, jalan yang dipengaruhi, diajak oleh setan, paham-paham aliran-aliran. Nah, ini bagi kita supaya diperhatikan, ya ngajinya ya mengamalkan seperti ini, tidak jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf atas segala kekurangan tentang masalah ini. Insya Allah kalau memang ada izin dari Allah,
Nanti kita sampaikan pagi ya, besok pagi kita sampaikan tentang bab puasa. Ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa, yaitu penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.